Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen dan rekan mahasiswa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana asesmen adaptif berbasis kecerdasan buatan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Asesmen adaptif menjadi penting karena memberikan penilaian yang tidak lagi seragam, tetapi menyesuaikan kemampuan individu mahasiswa secara otomatis. Dengan bantuan AI, asesmen menjadi lebih cermat, lebih cepat, dan dapat langsung digunakan untuk intervensi pembelajaran. Asesmen adaptif adalah sistem evaluasi di mana tingkat kesulitan soal berubah mengikuti performa mahasiswa. Jika mahasiswa menjawab benar, AI menaikkan level soal. Jika salah, AI menurunkannya untuk mencari titik kemampuan yang paling akurat. Kekuatan asesmen adaptif ada dua hal. Yang pertama, setiap mahasiswa mendapat jalur soal yang berbeda. Yang kedua, AI membaca pola kesalahan, kecepatan menjawab, dan konsistensi jawaban. Dengan demikian, hasil penilaian menjadi bukan sekedar angka akhir, tetapi diagnosis mendalam yang membantu dosen memahami kebutuhan belajar setiap mahasiswa. Mengapa asesmen adaptif penting? Dalam perkuliahan reguler, dosen sering kesulitan mengetahui kemampuan real mahasiswa karena ujian dibuat satu paket untuk semua. Akibatnya, mahasiswa yang cepat merasa bosan, mahasiswa yang lemah merasa tertinggal. AI menawarkan solusi melalui 3 manfaat utama. Yang pertama, lebih adil karena menilai sesuai kemampuan masing-masing. Yang kedua, lebih efisien karena analisis otomatis menghemat waktu dosen. Dan yang ketiga, lebih informatif karena menghasilkan laporan visual berupa grafik perkembangan kompetensi. Dengan data seperti ini, dosen dapat membuat intervensi yang jauh lebih tepat. Berikut cara kerja dan alur penggunaan. Langkah pertama, login ke platform. Dosen atau mahasiswa masuk melalui LMS kampus seperti Moodle dan portal akademik. Langkah kedua, memiliki jenis asesmen. Terdapat mode latihan dan mode penilaian resmi. Mode latihan membantu mahasiswa beradaptasi tanpa tekanan nilai. Langkah ketiga, pengerjaan soal. Mahasiswa menjawab satu persatu. AI akan menyesuaikan yang pertama level kesulitan, yang kedua jenis soal, dan yang ketiga materi yang menjadi fokus. Langkah keempat, sistem menghasilkan laporan otomatis. Hasil yang tampil biasanya mencakup satu, skor kemampuan, kedua grafik perkembangan, yang ketiga indikator kompetensi rendah atau tinggi, dan yang terakhir serta rekomendasi materi remedial. Laporan seperti ini tidak mungkin didapat dari asesmen manual. Selanjutnya, contoh nyata penerapan di kelas. Contoh untuk dosen, misal dalam mata kuliah matematika dasar, AI menunjukkan 45% mahasiswa memiliki kelemahan pada operasi pecahan. Dengan data ini, dosen dapat yang pertama mengadakan kelas remedial fokus pecahan. Yang kedua, memberikan latihan tambahan berbasis rekomendasi AI. Dan yang ketiga, mengkelompokkan mahasiswa sesuai tingkatan penguasaan. Intervensi seperti ini jauh lebih presisi dibandingkan pendekatan satu ukuran untuk semua. Contoh untuk mahasiswa, seorang mahasiswa bernama Dimas mengerjakan asesmen adaptif. AI membaca bahwa Dimas kuat di penjumlahan bilangan bulat, tetapi lemah pada rasio dan proporsi. Sistem kemudian memberikan video rangkuman dan latihan khusus topik tersebut. Dengan demikian, mahasiswa tahu apa yang harus diperbaiki tanpa belajar berlebihan.
Asesmen adaptif bukan sekedar alat teknologi, tetapi pendekatan pedagogis yang mengubah cara kita menilai. Dampak yang paling terasa, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih personal. Dosen dapat memetakan kelas secara akurat. Yang berikutnya, mahasiswa belajar secara mandiri berdasarkan rekomendasi sistem. Yang selanjutnya, proses pembelajaran menjadi lebih efisien karena data mendukung pengambilan keputusan. Menurut saya, asesmen adaptif membantu mendorong budaya pembelajaran berbasis data, sehingga dosen tidak lagi menebak-nebak kemampuan mahasiswa. Terima kasih. Sekian, dengan implementasi asesmen berbasis AI, perguruan tinggi dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih responsif, adil, dan berpusat pada mahasiswa. Teknologi ini bukan menggantikan peran dosen, tetapi justru memperkuatnya dengan menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan pembelajaran. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran jelas tentang potensi AI dalam asesmen modern. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.